Rasulullah mengisahkan ada orang yang seumur hidupnya melakukan kebaikan, hampir masuk surga, tapi karena ditakdirkan masuk neraka, maka dia melakukan banyak kemaksiatan di akhir hayatnya, sehingga menyebabkan dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang seumur hidupnya melakukan kemaksiatan, hampir masuk neraka, tapi karena ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga, maka dia bertaubat dan melakukan kebaikan sebelum ia wafat, sehingga dia masuk surga karena takdir baik itu. Penjelasan Rasulullah ini menunjukkan bahwa nasib baik dan buruk manusia, baik itu selama hidup di dunia ataupun di akhirat nanti, sudah ditentukan oleh Allah dalam catatan takdirnya. Kalau memang sudah ditentukan, lalu apa gunanya kita beramal? Percuma saja dong kita beramal baik kalau pada akhirnya ditakdirkan masuk neraka. Jadi pertanyaan seperti ini banyak muncul ketika kita membahas persoalan takdir. Sangat wajar bila muncul pertanyaan seperti ini. Bahkan dalam sejarah Islam, pertanyaan ini sudah diajukan sejak ratusan tahun yang lalu. Jawaban dari pertanyaan seperti ini tidak selalu memuaskan dan tidak selalu bisa menuntaskan masalah. Pasti nanti akan ada lagi yang bertanya dan bertanya lagi. Bahkan ada ulama yang mengatakan sebaiknya pembahasan takdir ini dihentikan dan tidak usah dibahas terlalu mendalam. Karena ada riwayat yang mengatakan Rasulullah sendiri pernah marah kepada sahabat yang berdebat tentang takdir. Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian diperintahkan untuk membahas masalah ini? Dan apakah aku diutus kepada kalian hanya untuk masalah ini?" Ya, tapi bagaimanapun juga pikiran manusia tidak bisa dihentikan. Meskipun dilarang, pertanyaan seperti ini terkadang selalu melintas dalam pikiran manusia. Karenanya banyak ulama dalam sejarah Islam berusaha memberi jawaban yang terbaik untuk memuaskan pikiran manusia dan memantapkan keyakinan mereka tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertanyaan dan jawaban yang diberikan kepada ulama tentang masalah takdir, ada salah satu yang sering dilontarkan seperti, apa gunanya beramal kalau takdir sudah ditentukan? Jadi sebenarnya kita itu beramal karena tidak ada satupun manusia yang tahu akan takdir kita sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu tentang takdir hidupnya. Ia tidak pernah tahu umur sekian dia akan bernasib seperti apa. Ia tidak pernah tahu umur sekian dia akan bertemu dengan siapa, apakah masih hidup. Karenanya Rasulullah menyuruh manusia untuk terus berusaha dan tidak berpangku tangan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dan konsisten dalam beramal. Rasulullah sendiri bukan orang yang berpangku tangan. Buktinya, beliau terus-menerus berusaha untuk menyebarluaskan ajaran Islam meskipun tantangannya sangat berat. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang tidak mengikat tali untanya dengan alasan ia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rasulullah mengatakan, "Ikat dulu untamu, baru kamu tawakal dan berserah diri pada Tuhan." Walaupun kita yakin bahwa nanti takdir kita akan bagus, tapi jika tidak dibarengi dengan usaha yang nyata, maka keyakinan itu tidak akan membuahkan hasil tanpa ada usaha yang kita lakukan untuk mewujudkan keyakinan itu.
Misalkan juga ada seorang karyawan yang digaji dengan 2 juta sebulan dengan kewajiban harus masuk selama 5 hari dalam seminggu. Dan selama sebulan itu gaji akan diberikan apabila karyawan mengikuti aturan kantor yang sudah disepakati di awal. Jadi kalau si karyawan tidak pernah masuk kantor, tidak melakukan pekerjaan dengan yang semestinya, tentunya si bos ini tidak akan mau dong memberi gaji. Meskipun di awal ia sudah memberikan kisaran harga yang akan ia berikan. Meskipun di awal si bos sudah bilang gaji kamu 2 juta sebulan. Tapi kalau si karyawan ini kerjanya tidak baik, maka si bos pun enggan memberi gaji pada akhirnya. Jadi begitu, untuk urusan pekerjaan yang sangat jelas ketentuannya saja, kita harus terus bekerja dan berusaha. Kita harus mengikuti aturan yang ada. Apalagi urusan takdir, yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Pertanyaan selanjutnya, jadi apakah doa itu bisa mengubah takdir? Jawabannya, ulama itu membagi takdir menjadi 2 macam. Ada takdir yang tidak bisa diubah, ada takdir yang masih bisa diubah. Simpelnya seperti itu. Jadi di antara cara mengubahnya adalah dengan berdoa. Kalau di dalam keseharian seperti persidangan. Jadi ada sidang yang bisa diajukan banding, ada juga sidang yang tidak bisa diajukan banding lagi. Nah, tapi masalahnya kita tidak pernah tahu nih takdir mana yang bisa diubah dan takdir mana yang tidak bisa diubah. Makanya kita tidak usah terlalu berpikir lebih jauh tentang takdir. Apalagi takdir ini kan urusan gaib, tidak diketahui oleh siapapun, termasuk kita manusia. Jadi kita hanya dituntut untuk meyakini tentang adanya takdir. Kita harus yakin bahwa takdir itu pasti ada. Kita tidak dituntut untuk mengetahui bagaimana takdir kita. Kita hanya dituntut oleh Allah dan Rasul untuk terus beramal dan berdoa. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, Maha menentukan segalanya, Maha Pengampun. Maka marilah kita beramal dan bekerja sebaik mungkin. Selanjutnya mari kita berdoa dan bertawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kebaikan dari setiap apa yang kita lakukan. Dan semoga kita diberi kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.